Jadi kalau kamu dinasihati, diberi masukan oleh seseorang, mbok jangan begitu. Bagaimana kalau begini yang baik supaya kehidupan sosialmu itu juga baik. Kowe iki sapa? Itulah sebenarnya pemberhalaan berada di dalam otak kita. Kemudian dituangkan ke, nggak ada gunanya nasihatmu. Itu seperti air yang berada di dalam gelas, kemudian dituangkan kepada yang lain, menghilangkan hausnya orang lain, tapi kamu sendiri kehausan karena kehilangan air yang akan memberi kehidupan kepada kamu. Saat kamu memberikan minuman kepada orang lain sambil diaku bisanya lebih pinter, maka itu seperti menuangkan gelas di dalam air untuk diberikan kepada orang lain yang sedang kehausan. Jika kamu bisa menerima dengan lapang dada nasihat kebaikan itu, dan ini butuh dilatih, melatih menjadi pendengar, penyimak yang baik, itu akan menjadi manusia paripurna, menjadi manusia yang utuh. Jika kamu bisa menerima nasihat dengan baik, apalagi sampai kritik, kamu tidak kecewa. Kalau kecewa pun sebentar, kalau kritik. Tapi kalau nasihat dengan lapang dada langsung bisa menerima, berarti kamu bakat menjadi pemimpin. Kowe bakat jadi pemimpin. Tapi kalau kamu ternyata dinasehati, langsung yang muncul adalah berhala-berhala di dalam otak, memberhalakan diri. Aku kok mbok tuturi, aku ki pinter kok mbok tuturi, aku ki ya santri mbok tuturi. Itu sudah memberhalakan diri. Maka butuh berlatih untuk menjadi pemimpin, memimpin diri. Salah satu tengre begitu. Kamu akan menjadi pemimpin hebat jika kamu bisa menerima masukan, nasihat, itu lapang dada, tidak menjadikan mutung. Malah syukur bisa kamu dengan cepat mengambil sikap, dituturi. Terus maksudnya jenengan apa ini? Terus teknisnya seperti apa kan gitu? Realisasinya gimana caranya kan? Bisa terjadi diskusi yang hidup umpamanya begitu. Itu butuh dilatih. Semakin cepat Anda melatih sejak dini, semakin memungkinkan Anda berkembang semakin baik. Tapi kalau sejak awal merasa sebagai pengurus, kemudian merasa mengatur dengan kekuatan dan kekuasaan, maka kamu menjadi pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang membahayakan di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah. Kita menghindari penyakit-penyakit stroke, saraf, dan seterusnya ya, asam urat dan seterusnya, juga menjaga mental yang kita perlukan.
penyakit yang paling membahayakan adalah penyakit batin. Saat hati berpenyakit iri, dengki, dan penyakit-penyakit ananiah, itu yang butuh diwaspadai. Pendidikan kita adalah merupakan pendidikan membentuk kesadaran, pendidikan membangun membentuk kesadaran. Sadar sebagai hamba, maka akan belajar dari mana saja. Kamu menerima nasihat bukan berarti setiap nasihat harus kamu lakukan, belum tentu. Manakala mengukur kamu nggak mampu melakukan, maka lakukan semampu yang dapat kamu lakukan. Ini saya juga agak ngempet sedikit ya. Pada saat kita berbicara ungkapan dari ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, saat ada dawuh bahwa perhatikan masa depanmu, lihodin, untuk keadaan masa depanmu. Fatu nafsu maqaddamat lihod. Ini tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa kita menghitung, kita mencermati apa yang perilaku yang kita saat ini Anda lakukan akan berpengaruh di kemudian hari, baik utamanya pada saat masa pakai jasad habis. Sebelum masa pakai jasad habis, kita sudah menemui umur sepuh, umur tua. Yang ini sekali lagi butuh dilatih sejak dini, sejak awal, sejak kita mulai bisa berpikir untuk berpikir yang terbaik bagi masa depan diri Anda, menjadi soleh, perilaku maslahah. Dari setiap diri itu untuk memperhatikan jiwanya, falatu nafs, untuk memperhatikan jiwanya, perhatikan jiwa kamu supaya nggak mudah goncang, nggak mudah goncang. Supaya tidak mudah goncang, maka fadhur nafsu maqaddamat liqat, maka bertakwa kepada Allah. Innallaha khabir, sesungguhnya Allah itu maha detail. Khabir itu detail, cermat. Kalau di dalam diri kita ada belahan diri Tuhan, daya kuat Tuhan, maka kita akan berusaha detail, kita akan berusaha untuk belajar, mencermati, mentafakuri terkait dengan keberadaan jiwa kita supaya jiwa kita tenang. Bima ta'malun, melakukan perbuatan-perbuatan amal, aksi. Sekali lagi, pengendalian diri, sabar, tawakal, tumakninah, istiqomah,
Istiqomah itu kamu bertempat tinggal manggon, jadi nggak gampang bingung. Tumakninah. Jadi kalau perumpamanya kalau orang itu sholat, kalau orang sholat itu tumakninah, jelas rukuk sujudnya jelas, kehidupan ini jelas, kalau keluarga sebagai suami istrinya jelas, sebagai santri jelas, jelas gitu loh. Jelas sebagai santri, maka fungsi-fungsi kesantrian itu jelas, fungsi ustadz jelas. Kalau istiqomah, tahu tujuan orientasi mau belajar ki tinggi opo, orientasi belajar, orientasi sholat ki nyapo, zikir. Jadi zikir, ada kehadiran Tuhan di dalam jiwamu, maka kamu istiqomah. Istiqomah. Saya kira begitu. Makanya sekali lagi kita berlatih sabar, berlatih tumakninah, berlatih pengendalian diri, berlatih jihadun nafsi. Di pengendalian diri, jihadun nafsi, sabar. Iki poso sing terus menerus. Nek poso Ramadan ngepet luwe, tapi intinya kan membentuk karakter tiga hal ini: pengendalian diri, sabar, pengendalian diri, sabar, dan jihadun nafsi. Menundukkan nafsunya supaya nafsu yang dikendalikan oleh otak liar ini tidak mengendalikan aktivitas batin kita, tidak mengendalikan jiwa kita. Sebab jika jiwa dikendalikan oleh dunia, dikendalikan oleh nafsu, maka kehidupan kita akan goncang. Saat jiwanya goncang menjadi apapun, bagi siapapun, tidak akan menenteramkan bagi dirinya. Apalagi jika jadi pemimpin, maka ingin merusak dirinya dan merusak lingkungannya. Kayaknya membuat perbaikan, tapi sesungguhnya semakin merusak keadaan dan lingkungan. Terakhir, ya ilina aman takullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beragama adalah keselamatan. Kehidupan kita, tujuan kita adalah untuk menjadi selamat. Selamat dunia. Selamat dunia itu ya sistemnya, caranya, tujuannya. Dan selamatnya akhirat, yakni selamatnya hati. Selamatnya batin. Itu yang kita usahakan untuk dijaga di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yang gak nek regane nek wis mati hanya penyesalan. Akhir-akhir ini melihat banyak orang mati karena kecelakaan dan sebagainya, dan jemaah juga banyak yang sedo. Bagaimana orang meninggal dunia saat tidak sampai, kesakitan yang diterima, penyesalan yang luar biasa. Anak-anakku dan semuanya jamaah, sekali lagi latihlah mengendalikan diri, latihlah dengan sabar, latihlah dengan jihad, memerangi egonya, walaupun masih kecil, walaupun umurnya belum anulah gitu. Berlatihlah. Berlatih itu sesuatu hal yang krusial, hal yang rutinitas. Ungkap terima kasih, matur nuwun, peduli membantu yang lain, hal yang sepele-sepele itu, yang terabaikan itu untuk melatih kepribadian kita.
Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, kita bangun bebarengan dan kebersamaan mendapatkan bir-biran kapangestu wasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.